Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu dalam diamnya dia terisak menangisimu. Dalam diamnya dia terisak menangisimu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silahkan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Dan sekali lagi, Sora masih dalam situasi sakit ya. Jadi mungkin Sora nanti harus pause untuk batuk atau minum air dan sebagainya, mohon dimaklumi. Jadi kalau suaranya agak kurang enak didengar. Kita lihat dulu ya siapa orang ini. Kita lihat dulu ya siapa dia yang dalam diamnya terisak menangisi kamu. Teman-teman, kalau Sora lihat ya, kalian itu komunikasi di antara kalian mungkin sedang terputus, tidak ada komunikasi gitu ya. Atau dia menginginkan komunikasi dengan kamu tapi mungkin masih menahan diri ya untuk tidak berkomunikasi sama kamu dulu. Entah karena situasi, entah karena keadaan ya. Ini juga adalah sebuah kerinduan hati sebenarnya ingin komunikasi sama kamu ya. Ini juga bisa jadi menandakan bahwa awal kalian itu bermula bisa dekat satu dengan yang lain. Awalnya itu banyak komunikasi, banyak bicara, banyak Sora lihat di sini mungkin melalui chatting, pesan tertulis untuk kalian banyak mengungkapkan perasaan satu dengan yang lain ya teman-teman. Oke. Dia bisa saja adalah orang yang sangat bertolak belakang dengan kamu. Dia punya sisi yang lain ya. Jadi misalnya kamu yang menjadi lebih pendiam, dia lebih banyak bicara, atau kebalikannya. Kamu mungkin lebih penyabar, dia lebih emosional, dan sebaliknya gitu ya. Jadi kalian tuh ada yang sisi sangat opposite satu dengan yang lain. Tapi di sisi lain juga adalah suatu keseimbangan, mengisi satu dengan yang lain ya teman-teman. Tuh, baru Sora bilang balance ya. Ini memang terjadi. Artinya energi dia sama energi kamu itu saling mengisi, saling menyeimbangkan. Jadi sangat mungkin banget saat ini ketika tidak ada komunikasi dengan kamu pun energi dia tidak seimbang teman-teman ya. Tapi di satu sisi lain orang ini itu banyak menyembunyikan, banyak manipulasi, banyak hal-hal yang dia tidak siap mungkin terbuka sama kamu. Ada manipulasi di sana, tidak siap untuk sejujurnya terbuka teman-teman ya. Karena memang kalau yang Sora lihat, kamu mungkin sekali berdiri dengan seseorang yang belum jelas arahan dan tujuannya itu mau kemana. Jadi kayak orang ini tuh kayak masih bingung ya, arahnya, tujuan hidupnya dia itu mau kemana. Jadi kayak seperti masih hilang arah, masih bingung mau bagaimana gitu ya. Jadi kayak masih meminta tuntunan atau arahan gitu ya kepada diri sendiri yang belum jelas. Jadi memang kamu, kalau Sora lihat, masalah di sini memang ada masalah yang tadi Sora bilang manipulasi, kebohongan, atau memang belum jelasnya arah dan tujuan teman-teman ya. Saat ini mungkin dia sedang mengambil waktu untuk sendiri, untuk menghealing keadaannya dia. Karena mungkin sekali dia juga memberikan waktu kepada kamu untuk bisa menghealing diri kamu. Karena dia mungkin sadari dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dengan komunikasi di antara kalian banyak yang mungkin tersakiti atau terluka teman-teman. Dan saat ini dia sangat sekali sedang fokus terhadap situasi keuangan. Jadi bisa saja kondisi dia untuk berkomunikasi sama kamu belum jelas arah dan tujuannya, itu pun semua karena masalah finansial yang belum jelas. Masalah finansial atau keuangan yang sedang dia tunggu untuk dipulihkan. Hubungan kamu sama orang ini itu kayak banyak sekali sebenarnya hal-hal yang sudah menunjukkan sign-sign kayak perlu untuk dijauhkan atau diperbaiki, karena banyak hal toksik di sini ya. Tadi Sora udah bilang ketidakjujuran, manipulasi, terus habis itu komunikasi bermasalah. Karena memang kamu berdealing dengan seseorang yang banyak mengalami kegagalan ya. Jadi emosi dia, pikirannya dia, perkataan dia itu banyak sekali yang negatif ya.
Ini juga menunjukkan sebuah energi dari pesimisme teman-teman, karena sudah terlalu banyak mungkin gagal dalam hidupnya. Entah dia pernah gagal dalam usaha, kerjaan, dia juga mungkin belum merasa diri dia sukses, berhasil, atau mungkin juga dia pernah gagal dalam rumah tangga teman-teman. Dia akhirnya memilih untuk banyak pasrah ya. Ini tipe orang yang ya aku harus gimana, sekarang keadaan kayak gini, aku cuma bisa pasrah gitu ya. Tapi secara batin dia banyak mendapatkan energi pencerahan ya, dalam artian gini, matanya dia tidak bisa terlepaskan dari fokus soal kamu, dan dia juga tidak bisa memungkiri kenyataan dari yang dia lihat. Yang paling mau berkorban untuk dia, paling mau memberikan solusi untuk dia, menjadi jalan keluar untuk dia itu ada di kamu. Artinya dia menyadari begitu dalam artinya kamu di dalam hidupnya dia membawa terang, membawa cahaya, membawa hal positif gitu ya. Sehingga itu juga yang membuat dia pada saat ini dalam diamnya pun dia banyak menangisi tentang kesalahannya dia. Secara gairah ya teman-teman, dia gairahnya kuat ke kamu ya, ada keinginan, ada hasrat juga di sana gitu ya. Dan semakin hari perasaan dia sama kamu itu bukan semakin menghilang, justru semakin menguat. Di sini ada proses growing ya. Jadi dalam diamnya dia itu masih menumbuhkan perasaan sama kamu, walaupun dia tahu mungkin keadaan di antara kalian kurang positif lah ya. Tapi di dalam pikirannya dia, nih orang yang di dalam pikirannya dia itu dia selalu banyak beride tentang mencari kreativitas. Dia mungkin kerjanya dengan industri kreativitas gitu ya, seni gitu ya. Orang ini tuh banyak terpengaruh pikirannya juga dengan perasaan dia ke kamu teman-teman. Tapi kamu juga berdealing dengan seseorang yang begitu banyak ketakutan. Orang ini punya banyak ketakutan, kekhawatiran, ya tidak lain dan tidak bukan karena memang yang tadi Sora bilang, dia banyak kegagalan. Kita lihat ya, yang dalam diamnya menangisi tentang kamu. I lost myself for a little while. Dia itu hilang arah teman-teman, dengan begitu banyak kerumitan di dalam hidupnya dia ya pada saat ini ya, yang dia juga mungkin belum jelas, belum melihat arahnya itu tujuan mau kemana. Dia itu bingung harus gimana, apalagi dengan keadaan yang terus gagal, terus nggak berhasil, kondisi keuangan juga nggak bagus gitu ya. Jadi dia merasa kayak aku bingung, aku harus arahnya kemana dan jalan kemana. Jadi makanya dia memilih untuk diam, karena memang mungkin kepastian yang dia yang mau dia berikan juga nggak ada. Dia juga bingung harus jalan kemana gitu ya. Dan sebenarnya di balik diemnya dia nangisin kamu. Ini adalah energi dari seseorang yang sangat sulit untuk melepaskan kamu. Jadi sebenarnya dia mendiamkan kamu, gak ada komunikasi. Itu pun karena dia menyadari bahwa aku ngerasain kayak dia itu tidak punya kekuatan dalam tanda kutip untuk mempertahankan kamu dengan keadaan dan situasinya. Sementara dia juga penuh dengan kekurangan gitu ya. Jadi itu malah jadi dia ngerasa kayak kalau makin aku usahain malah makin kayak aku itu memaksakan gitu loh ya. Dia masih terus teringat hari terakhir mungkin kalian berkomunikasi, hari terakhir kalian bertemu, atau justru pertama kali kalian bertemu, pertama kali kalian berkomunikasi, atau hari-hari di mana kalian sama-sama, itu masih teringat dengan kuat di sana ya teman-teman. Karena sebenarnya dia itu sangat sayang sama kamu gitu ya. Cuman ya memang sekarang keadaannya seperti ini kan. Dia sangat sayang sama kamu, dan dia sebenarnya sangat-sangat menginginkan kamu. Ada energi dia menginginkan kamu. Hanya ya itu tadi gitu ya. Dia itu bingung gitu ya, harus gimana gitu ya. Tuh. Dia sayang kamu dan dia menginginkan kamu. Ini sangat mungkin terjadi ya teman-teman. Ketika dia menyadari betapa selama ini kamu sudah bantu dia, kamu bawa positivity yang tadi Sora udah bilang, tapi kenapa dia banyak kebohongan gitu ya. Karena sebenarnya dia itu banyak masalah teman-teman. Dia itu banyak menutupi kan, sebenarnya dia banyak masalah. Dia tidak mau kelihatan kalau dia itu belum berhasil. Dia juga orang yang sifatnya keras teman-teman ya. Apalagi kalau aku lihat di sini memang situasinya dia tuh kayak bener-bener sulit gitu ya. Banyak sekali penghalangan, banyak sekali rintangan ya. Termasuk dalam batinnya sendiri gitu yang tadi Sora bilang, banyak ketakutan.
Dan kenapa dia jadinya nangis? Karena dia tuh ada energi kerinduan ketika dia itu merasakan kamu tuh bicara sama dia. Ada pesan batin dari hati terdalam ketika kamu berbicara sama dia melalui musik. Jadi mungkin sekali kalian tuh ada lagu-lagu yang menghubungkan kamu dengan dia, dan dia sering banget dengerin lagu-lagu itu, teman-teman, ya. Dan dia sekarang kenapa dia nangis? Karena dia itu bertanya-tanya, kamu bahagia nggak tanpa aku? Karena ini adalah campuran rasa bersalah, ya. Karena dia sudah bikin kamu tidak bahagia, ya. Dan di satu sisi lain adalah ini gabungan dari dia itu kayak menyadari gitu ya, kalau mungkin saja dia bukan yang terbaik untuk kamu gitu ya. Dan dia mempertanyakan gitu ya, apakah kamu bisa bahagia gitu ya. Dia berusaha biasa-biasa aja ketika ada orang-orang di sekitar dia membahas kamu. Karena dia banyak menutupi sebenarnya kesedihan hatinya, rasa bersalah gitu loh ya. Karena gimana pun juga dia tidak bisa membohongi hati nuraninya dia. Kenapa dia menangis sih? Dia sadar kalau aku bukanlah seseorang yang layak untuk kamu gitu loh. Jadi nangisnya dia itu campuran antara rasa bersalah, kesedihan karena dia memang tidak layak untuk kamu, kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan, kekepoan dia soal kamu sekarang gimana gitu ya. Dia itu keulang-ulang semua percakapan di antara kalian ya. Jadi itu ada satu energi di mana membekas di kepala dia, karena mungkin itu benar adanya meskipun dia tidak mengakui di depan kamu atau itu sedang terjadi sama dia ya. Karena memang energi terkoneksinya sangat kuat meskipun kalian berjauhan gitu ya. Dia tetap merasakan kamu tuh dekat sama dia gitu ya. Dan justru ketika berjauhan ini ada energi pembelajaran ya. Orang ini banyak loh terbayangkan soal kamu. Dia banyak sekali membayangkan soal kamu, memvisualisasikan soal kamu, ada vision soal kamu juga. Cuman di satu sisi itu juga yang menjadi masalah, dia belum jelas tentang kedepannya akan seperti apa. Karena memang situasi dia merasa sangat-sangat tidak beruntung dengan situasi dan keadaan yang seperti ini ya. Dia merasa kayak kehidupan dia itu kayak masih dibangun, kehidupan dia pun juga belum stabil gitu ya. Yang menangisi kamu pada saat ini tuh, apalagi dia lihat kamu tuh setelah tidak ada dia justru lebih naik, justru mungkin lebih positif, mungkin lebih banyak keberhasilan, mungkin lebih banyak kesuksesan gitu ya. Jadi dia merasa semakin terpuruk dan tertinggalkan karena sebelumnya sudah ada gap dan jarak di antara kalian, dan sekarang ketika kamu makin naik, justru dia merasakan kamu tuh seperti semakin jauh dari genggamannya dia, teman-teman ya. Kenapa sih dia senang banget dekat sama kamu? Karena kamu punya energi menenangkan, energi membantu untuk positif, membantu untuk menenangkan dia yang punya banyak kekhawatiran. Karena memang kalau Sora lihat dari awal dia merasa hidup dia itu banyak gak beruntung, banyak gak ada kesempatan gitu ya. Dan sekarang dia tidak bisa lagi menceritakan banyak hal soal kamu ya, karena semua tidak lagi sama. Mungkin dia sebelumnya sering cerita sama kamu banyak hal, teman-teman ya, tapi sekarang dia ngerasa kamu perlahan itu sudah menutup ya. Dalam tanda kutip mungkin beberapa dari kalian mulai dia rasakan kehilangan harapan sama orang ini gitu ya. Apalagi secara kerjaan, kalian tuh banyak yang kerjaannya tuh makin bagus, makin sukses, makin keren. Kalian juga banyak yang berfokus sama kerjaan gitu ya. Tapi ikatan di antara kalian itu selalu dia rasakan. Kalian tuh sama-sama kabur dengan menyibukkan diri untuk kerja, tapi sebenarnya ikatan di antara kalian itu sangat-sangat kuat ya. Sorry, ada ikatan yang kuat, ada koneksi gitu ya. Karena memang buat dia kamu itu seperti rumah ya, tempat dia merasa tenang, tempat dia merasa nyaman ya. Dia tidak berani untuk ngadepin kamu ya, karena dia memang menyadari diri dia banyak kesalahan, diri dia belum sukses, dia juga tidak percaya diri, insecure dengan keadaan dia gitu. Dan dia tidak memilih untuk tidak mau mengungkapkan perasaan dia, karena semakin nanti dia ngerasa aku nggak bisa lepasin kamu dari kenyataan bahwa dia memang sebenarnya sangat menginginkan kamu. Cuman dia merasa kayak ya hubungan kita lama-lama toksik gitu ya.
dengan aku yang nggak terbuka, aku yang masih begini gitu ya. Yang bisa dia lakukan di dalam nangisnya dia dan dia menangisi kamu itu, dia berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa lebih baik. Jadi sama kamu tuh dia merasakan energi perbaikan, energi perubahan. Karena dia menyadari kesalahan dia yang lain adalah dia yang salah, tapi sebelumnya mungkin sekali dia banyak menyalahkan kamu, tidak mau terbuka. Di sini ada energi transformasi, di sini ada energi perubahan. Sebelumnya dia mungkin banyak salah ya sama kamu gitu loh ya, tapi dia menyalahkan kamu ya. Ini kalau Sora lihat ada energi dia bersiap untuk ke arah yang namanya perubahan, paling nggak untuk dirinya sendirilah gitu loh ya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan kamu, makanya setiap malam menangis gitu ya, atau bahkan sehari-hari pun kalau teringat selalu menangis ya. Tapi dia juga di satu sisi sadar dia tidak bisa membiarkan kamu dekat dengan dia atau bersama dengan dia, karena dia sadar dia itu bukan yang terbaik, dia juga masih banyak salah gitu ya. Tuh. Makanya sibuk kerja untuk ngelupain kamu ya. Karena memang itu aja pelarian yang bisa dia lakukan. Dia semakin kesini semakin mengerti koneksi di antara kalian. Ini adalah suatu perubahan. Dan sebenarnya ketika dia tahu bahwa dia bukan yang terbaik untuk kamu, gimana pun juga mungkin kalian ada koneksi tapi sulit untuk sama-sama gitu ya. Itu sangat-sangat menghancurkan dia. Apalagi dia juga mungkin sudah terlanjur terlalu banyak bohong sama kamu ya. Jadi kamu tuh kayak mungkin susah untuk percaya dia, susah untuk kasih dia kesempatan lagi gitu ya. Intuisi dia tidak bisa dibohongi ya. Kamu pun juga sebenarnya secara intuisi menyadari kalau kalian terkoneksi gitu ya. Ada gairah, ada hasrat yang kuat gitu ya. Dan dia bisa menilik hati dia sendiri teman-teman, seperti apa gitu ya. Dan itu membuat dia banyak refleksi. Jadi gini, kesalahannya dia, kalian berjauhan, responnya kamu gitu ya, apalagi dia lihat kamu makin naik, itu membuat dia menyadari dan berefleksi bahwa selamanya dia memang tidak bisa melupakan kamu ya, walaupun memang untuk sama-sama ini sangat-sangat kayak rasanya tuh sulit gitu ya. Karena dia mau hubungin kamu lagi aja takut teman-teman ya, belum siap, takut kamu tolak, gimana lagi nanti ke depannya. Jadi dia memang mau fokus untuk membetulkan dulu dirinya dia, dan dia juga pingin mungkin memberikan kamu waktu untuk membetulkan diri kamu, karena dia memang merasa ini bukan suatu waktu yang tepat untuk kalian. Artinya apa? Memang orang ini ya menangisi kamu gitu ya, tapi sadar bahwa ini bukan waktu yang tepat, bukan momentum yang tepat, segala sesuatu sudah jadi terlalu rumit. Jadi dia pingin fokus ke depannya, ingin fokus dulu membetulkan dirinya. Lalu bagaimana Sora ke depannya? Teman-teman, di sini ada persatuan sebenarnya. Ya, ada relationship, ada unity lagi. Namun, aku tidak bisa bilang kapan ya. Karena memang ini sebuah proses yang sangat panjang ya, apalagi memang membutuhkan sebuah kerja keras dan butuh banget untuk long term. Jadi ini memang untuk waktu yang sangat panjang. Apalagi ini Pentacles ya, ini adalah elemen yang paling lama terwujudkan gitu ya. Jadi kalau Sora lihat perlu banyak kerja keras. Dianya perlu banyak kerja keras, dia perlu banyak untuk menaruh ke sana gitu ya teman-teman, perlu banyak perencanaan. Jadi perlu untuk meraih sebuah kesuksesan itu menunggu, dan itu mungkin akan makan tahunan ya, jadi nggak sebentar. Jadi untuk kalian yang ingin cepat, ini bukanlah jawabannya ya. Intinya ini masih banyak proses banget ya yang harus dijalankan, banyak proses yang harus di exploring gitu ya kalau Sora lihat di sini. Karena memang keduanya itu, kamu ataupun dia, masih banyak perjalanan pribadi yang prosesnya panjang. Jadi sekarang tuh saling sendiri dulu untuk menjalani masing-masing. Nanti ya pada waktunya yang menjadi misteri semesta ya, itu akan ada satu, mungkin nggak sama-sama lagi, sebenarnya bukan nggak mungkin, cuman masalah waktu yang tepat, prosesnya setiap orang itu beda, ada yang sebentar, ada yang lama ya. Jadi dengarkanlah suara batin kamu sendiri, berapa lamanya atau harus bagaimana, itu akan ada di dalam intuisi sendiri teman-teman ya. Tuh,
suara intuisi. Jadi ini sangat sifatnya personal bagi setiap orang, nggak bisa disamakan ya. Misalnya di kamu yang denger ini A gitu misalnya ya, sekian nama gitu ya. Nanti yang satunya lagi merasa sekian lama gitu ya. Jadi nggak tahu gitu ya. Beda-beda tiap orang. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah benar-benar membuka hati, bersabar gitu ya, dan ikuti kata intuisi. Oke? Kita coba lihat zodiak yang terungkap. Di sini udah ada Gemini sama Taurus, dan aku akan tambahin lagi ya. Ada Gemini, Taurus, Virgo, Aries, Capricorn, Aries lagi, Aquarius, Leo, Virgo, satu lagi ya, Aries lagi. Wow, Aries sangat-sangat mendominasi ya. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Dicek ya, Sun, Moon, Rising. Cek nama tengah, nama belakang gitu ya. Aduh, aku ngomongnya ngaco deh, gara-gara belum makan. Teman-teman yang kepingin beli alat pembacaan, pengen beli kartu tarot, atau pengen booking personal reading, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Nah, di sana kamu juga bisa, mungkin untuk yang mau belajar juga bisa ke Sora gitu ya. Bisa banget. Oke, dibimbing, nanti kalau udah selesai dimasukin ke dalam grup. JKV MB EBP AE OUYFCZ 123 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa Sora tunggu personal readingnya, Sora tunggu belanjanya, dan main ke channel kedua di Misana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.